Halo warga sipil sekalian, selamat datang di channel Ferry Irwandi dan di kesempatan kali ini gue akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting buat kalian semua. Seumur hidup gue nggak pernah melakukan proyek sebesar ini dan gue habiskan waktu yang cukup lama untuk membuat proyek ini jalan. Dan buat kalian yang ngikutin sosial media gue, khususnya Instagram gue, pasti udah tahu proyek apa yang sedang gue bicarakan. Ya, proyek tersebut tak lain tak bukan adalah Malaka Project. Simpelnya Malaka Project itu sebuah channel YouTube yang nanti akan gue develop di bulan ini juga, di akhir bulan ini. Tunggu tanggal mainnya, ikutin aja Instagramnya. Lalu apa yang membuat channel ini berbeda dengan channel yang lain? Yang pertama jelas isinya, kedua pengisinya, ketiga visinya. Oke, sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita balik dulu ke latar belakang kenapa proyek ini dibuat. Pertama kita harus melihat kalau kita sedang ada dalam bonus demografi. Indonesia itu sedang dalam masa produktif sekali gitu. Dan kesempatan kita untuk jadi negara maju, itu nggak datang dua kali. Makanya jargon-jargon seperti Indonesia Emas 2045 itu muncul. Itu bukan nyata pada dasar, karena ya bonus demografi tadi. Dan kesempatan kita untuk jadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih baik dari sekarang, itu ada. Karena lebih banyak masyarakat kita sekarang berada di usia yang produktif. Bisa gue bilang ini sebuah keunggulan ya, bahkan dibanding negara kayak Jepang dan Korea. Masalahnya adalah kita dikejar oleh waktu. Dan waktunya itu cukup ketat. Kenapa gue bilang demikian? Karena bisa atau tidaknya kita menjadi negara maju itu tergantung bagaimana negara ini dikelola dan bagaimana masyarakatnya. Nah, patokan untuk jadi negara maju karena pendapatan per kapita kita ini berada di kisaran 4.500-an, kita harus bisa up sampai ke 11.000 ke atas. Maka negara kita bisa lepas dari middle income trap. Kalau tadi gue contohin Jepang, Jepang mungkin usia produktifnya udah tidak banyak lagi, lebih banyak usia lanjut. Tapi kalian harus ingat, walaupun negara ini sudah menua, tapi pendapatan per kapitanya sudah menyentuh angka 30.000. Sesuatu yang sangat jauh kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Nah, bagaimana supaya pendapatan per kapita kita ini bisa terus naik? Ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita harus bisa stabil di angka 6-7% atau lebih bagus lagi 8%. Barulah kita bisa mencapai target Indonesia Emas 2045 itu. Tapi kalau nggak bisa sampai di situ, maka semuanya akan sangat sulit. Belum lagi kita menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan situasi-situasi yang mungkin tidak bisa diprediksi, seperti pandemi COVID-19 2020 kemarin. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 6-7%, inilah yang menjadi PR yang besar. Karena yang kita bicarakan itu bukan cuma skup ekonomi doang, tapi masyarakat, kualitas masyarakatnya, akses masyarakatnya, dan lain sebagainya. Supaya kemajuan ini bisa dicapai secara komprehensif. Kenapa ini jadi sangat urgent? Karena ketika 2045 lewat, 2050 lewat, maka bonus demografi ini sudah tidak akan datang lagi gitu. Nah, supaya Indonesia bisa mencapai kestabilan ekonomi di angka 6-7% ini, maka banyak sekali yang harus kita pikirkan. Nggak cuma aspek ekonominya doang nih, tapi masyarakatnya juga. Jadi dengan sederhananya gue bisa bilang ke teman-teman, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu ada dua komponen yang sangat-sangat penting. Pertama, pemerintahan yang baik. Kedua, kualitas masyarakat yang meningkat. Nah, supaya kualitas masyarakat ini meningkat, itu banyak sekali hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah meluasnya akses pendidikan. Dan yang kita bicarakan itu bukan cuma kualitas pendidikan, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kenapa? Karena bisa gue bilang pendidikan dengan mutu dan kualitas yang baik di Indonesia itu masih jadi barang mewah, Pak. Padahal kita punya dunia digital yang bisa membuat semuanya jadi semakin borderless. Ketika pendidikan ini lebih baik, ketika masyarakat kepalanya lebih diisi dengan knowledge, lalu kemampuan kognitifnya meningkat, pemahamannya meningkat, maka kita one step ahead untuk menuju Indonesia yang lebih baik ini. Itu yang ada di pikiran gue. Dan itu menjadi latar belakang pertama kenapa gue bikin Malaka Project ini. Kedua, gue mendapatkan DM dari seseorang yang bilang, wah, efek lu nge-YouTube luar biasa ya bang. Termasuk yang terakhir kali gue bicara soal judi online. Dan itu berdampak pada terhambatnya media promosi untuk judi online itu. Salah satunya berdampak pada gamer streamer yang selama ini mempromosikan situs-situs judi online. Ternyata apa yang gue bawa, apa yang gue narasikan, dan apa yang gue ungkapkan di publik membuat beberapa pihak atau stakeholder yang terkait itu aware, masyarakat aware, dan akhirnya kita berhasil bikin satu golongan atau community itu sadar kalau itu tidak bisa dilakukan. Dan hal seperti ini nggak pertama kali gue lakukan. Dulu masalah calo tiket juga seperti itu, masalah scam finansial juga seperti itu. Nah mungkin kalian melihat, oh lu
lu keren bang, lu bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Oke, gua anggap itu sebagai komplimen. Tapi kalau yang gue pikirkan justru sebaliknya gitu. Gue bukan YouTuber gede, secara number gue masih sangat kecil juga, bahkan belum 1 juta subscriber. Untuk view video yang jutaan juga gue nggak punya. Tapi di satu sisi, ketika lu membawa gagasan yang jelas, ketika lu tahu apa yang mau lu capai dan apa yang mau lu tuju, lu punya fundamental yang bagus dalam menyuarakan suatu isu, sehingga bisa disadari dan menjadi diskursus untuk publik, maka dampaknya bisa sebesar itu. Dan semua angka-angka tadi sudah tidak jadi relevan ketika lu punya pesan yang kuat dan tujuan yang jelas. Nah, lu bayangin ketika satu orang seperti gua aja bisa melakukan hal seperti itu, apalagi 9 orang. Nah, itu salah satu latar belakang kenapa gue berbulan-bulan menghabiskan waktu gue untuk ngedevelop proyek ini. Dan yang terakhir, ini sempat gue ceritakan kepada teman-teman semua ya. Soal ide, gagasan, dan mimpi gitu. Gue udah bilang ke kalian, mimpi gue itu, gue pengen hidup abadi. Bukan berarti gue hidup selamanya ya, tapi ya seperti yang pernah gue bilang di video, tubuh itu bisa mati dan membusuk, terus jadi belatung, tapi ide enggak gitu. Selama ide itu masih jadi pembicaraan dan masih diteruskan oleh generasi selanjutnya, maka lu akan terus hidup. Itu yang gue pahami sebagai kehidupan itu sendiri. Karena gue mau hidup dalam mati gue, bukan mati dalam hidup gue. Gitu. Itulah kenapa gue harus membuat sesuatu yang besar, yang jelas punya dampak buat masyarakat. Dan ketiga latar belakang inilah yang membuat gue akhirnya membuat sebuah proyek yang gue namakan sebagai Malaka Project. Ya, gue harus ceritain ke teman-teman betapa beratnya memulai proyek ini karena gue harus meyakinkan banyak sekali nama-nama yang luar biasa, nama-nama yang terkenal, yang jauh lebih besar dari gue, jauh lebih pintar dari gue, jauh lebih kompeten dari gue, dan gue terharu, gue speechless, dan sampai sekarang gue heran kenapa mereka menerima tawaran dari itu, dan ya mereka sudah bergabung bersama kita sekarang untuk mewujudkan hal-hal yang dari tadi gue sampaikan. Jadi tujuannya yang pertama, Malaka Project ini akan jadi media di mana kita akan memberikan edukasi dan pemahaman buat seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi nggak eksklusif untuk lapisan tertentu doang. Dan mereka untuk mendapatkan hal-hal tersebut tidak perlu membayar. Yang mana itu diterangkan oleh orang-orang yang emang paham dan passionate di bidangnya. Jadi nggak perlu bayar kursus, bayar kelas, dan lain sebagainya. Semuanya ada di Malaka Project. Kalau digital punya kemampuan untuk memberikan banyak pekerjaan buat orang lain, kenapa digital tidak bisa memberikan lebih banyak akses pula buat orang lain? Dan lebih spesifiknya, ya tentang edukasi tadi. Jadi walaupun dia tidak punya kesempatan sekolah, walaupun dia tidak punya kemampuan untuk sekolah, tapi dia masih ada kesempatan untuk berpikir dan memahami sesuatu. Entah itu meningkatkan kemampuan kognitifnya, ataupun meningkatkan pengetahuannya. Dan itu akan kita lakukan di Malaka Project. Kedua, kita akan membahas semua fenomena yang terjadi di masyarakat dan menjelaskannya dengan baik. Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena balik lagi, dulu sewaktu gue mulai nge-YouTube itu susah sekali menemukan konten yang bisa jadi pijakan untuk berpikir dan menelaah gitu. Banyak kan yang muncul adalah konten-konten yang heboh tanpa dasar sehingga masyarakat itu bias untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah. Dan gue nggak bisa nyalain mereka. Kenapa demikian? Karena selama ini pilihan untuk mereka itu nggak ada. Ketika orang percaya kalau bumi itu zigzag atau datar, ketika orang percaya kalau virus itu mengandung chips, yang mana otak lu akan dikendalikan oleh Bill Gates, lu yang sekolah mungkin berpikir itu konyol, tapi lu nggak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat punya pemahaman kayak gitu, karena mereka nggak punya pilihan untuk memahami sesuatu yang benar dan baik, gitu. Dan gue harapkan Malaka Project ini bisa jadi rumah untuk menambah pilihan dari masyarakat-masyarakat tersebut. Itulah kenapa dalam pemilihan orangnya gue benar-benar sangat variatif. Karena yang kita bicarakan bukan cuma fame doang, kita bicarakan substansi, kita bicarakan kompetensi, dan kita juga membicarakan soal jangkauan serta reach. Gitu. Mungkin di antara 9 nama yang sudah di-sounding ke masyarakat, ada Dea Anugrah, ada Rizky, ada Aure, ada Angie, ada Coki, ada Jerome Pauline, ada Kania Cita, ada Fatia, ada gua. Apakah mereka-mereka ini orang-orang yang sempurna? Enggak. Termasuk gua. Kita punya banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Kita banyak melakukan kesalahan. Dan ya, seperti yang kalian tahu, tidak ada yang terlepas dari kritik, hujatan, ataupun cacian, dan lain sebagainya. Tapi yang gue cari di sini bukan kesempurnaan. Yang gue cari di sini adalah kesamaan dalam keinginan memberikan yang terbaik buat
Republik ini. Nah, itu gue temuin dari mereka dengan berbagai variasi dan bentuknya gitu. Jadi ya makanya bisa kalian lihat line up-nya sangat variatif sekali ya. Gitu sih. Dan bisa gue bilang, dan isi sosial media kita akan kita sesuaikan dengan visi besar kita tadi. Dan terakhir, gue berharap Malaka Project juga bisa jadi tempat untuk orang memahami sesuatu yang mungkin sebelumnya sulit mereka pahami. Jadi semuanya bisa smooth gitu. Dari regulatornya bisa tahu, oke, yang dipikirkan masyarakat seperti apa. Dari masyarakat bisa tahu, oh kebijakan ini benar atau enggak. Itu kita telaah dengan seksama dan sebaik-baiknya. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.